Oke, baik, Bapak Saleh Al-Hamid, Ya, terkait dengan kasus penembakan dugaan salah tembak yang dilakukan oleh oknum BNN Kota Tual terhadap korban Ongen Kabalmai yang juga merupakan bagian dari keluarga Bapak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penanganan kasus ini yang dilaksanakan oleh Polres Tual di wilayah hukum Polda Maluku? ya, terima kasih. Yang pertama, saya tentu beritikat baik dengan upaya-upaya kepolisian dan Ya. tidak mungkin pihak kepolisian diam dalam kasus ini. Ya, Bagi saya menganggap ini penembak misterius. ya. Kenapa sampai penembakan misterius? Karena yang saya tahu, jika saya keliru, Ya. tolong dibenarkan. Ya. Yang saya tahu bahwa sampai saat ini konon belum ditetapkan tersangka. Ya, Artinya bahwa belum ditetapkan tersangka, maka kasus ini masih misterius. Penembaknya siapa kan misterius. ya, siap. Tentunya pihak kepolisian di dalam protapnya, ketika dia mendatangi sebuah TKP tempat kejadian perkara, maka ada langkah-langkah kepolisian yang diambil. Ya. Pertama, pengamanan TKP itu sendiri. Ya, Kedua, harus mencari saksi dan juga mencari barang bukti. ya, Barang bukti itu harus didapat oleh Ya. pihak penyidik. Sampai sekarang saya dengar, tetapi ini mudah-mudahan tidak benar. ya, Korban ini cacat permanen. Ya. Siapa penembaknya sampai sekarang belum diketahui. ya, Padahal pihak kepolisian Polres Tual sudah memeriksa katanya saksi-saksi, beberapa orang saksi. ya, Barang bukti lain apa? Barang bukti lain adalah alat transportasi yang digunakan dalam melakukan penembakan, ya, yakni mobil. ya, Kalau ada mobil, Ya. kalau motor. Sudah siap, saya paham. Nah. Pada besok mau berangkat, saya paham. Saya tenang. Sampai sejauh ini, Terima kasih. tentu pihak kepolisian lagi dalam penyidikan memerlukan waktu. Kembali dulu baru apa itu kan hasilnya. Siap. Siapa yang menembak? ya, Maka saya katakan misterius oleh karena belum ada penetapan tersangka. Ya. Assalamualaikum. Padahal Iya, baik. kepolisian cukup membutuhkan 2 alat bukti ya, untuk menetapkan tersangka. ya, Saat ini belum ada penetapan tersangka. ya, Tetapi saya membaca di ada salah satu media bahwa tersangka yang melakukan penembakan itu adalah anggota BNN. ya, betul. Kalau sudah ada anggota BNN itu 2. Dan dalam tanda petik 2 petugas yang ada dalam. Satu ada unsur kepolisiannya dan satu ada unsur sipil. Ya, Apakah yang melakukan penembakan ini unsur dari pihak kepolisian? Kalau yang menembak ini adalah unsur dari sipil, apakah sipil tersebut dibekali dengan senjata api ya, atau senjata airsoft gun misalnya? ya, Kalau penembakan itu dilakukan dengan menggunakan senjata airsoft gun, maka yang bisa menetapkan dia soft gun atau senjata api adalah Lab 4 Mabes Polri. Laboratorium forensik Mabes Polri dapat menentukan protil yang ada di tubuh korban itu senjata jenis apa. Itu di Lab 4 bisa diketahui. ya, Saya merasa bahwa ini bukan satu korban. Saat ini bukan satu korban. Ya. Korban itu adalah korban tembak. ya, Itu adalah saudara Mela Zaid Ya. alias Ongen. Itu korban tembak. ya, Korban kedua adalah orang tuanya. ya, Korban ketiga adalah istrinya. ya, Korban keempat adalah anaknya. Yang memberi makan siapa? ya, Sementara yang bersangkutan cacat permanen. ya, Korban dalam keadaan cacat permanen. ya, Dia mengambil air 10 kilo pun nggak bisa sekarang. Mengambil minyak tanah untuk ngisi ke kompor istrinya pun nggak bisa. Cacat permanen, dan ini perlu pihak BNN Republik Indonesia memperhatikan ini. Lalu saya bertanya sebagai keluarga, maka saya datang kenapa itu orang ditembak? Apakah pada dirinya ada masalah hukum apa? Pada diri korban itu ada masalah hukum apa yang saudara melakukan penembakan terhadap dia? Dia pencuri? Dia pemain narkoba? Saudara punya pembuktian bahwa dia pemain narkoba? Ada pada dirinya apa itu barang bukti? ya,
Apakah dia membahayakan Anda sebagai petugas narkotik dan saudara melakukan penembakan? Ini prosedur hukum yang ada di Republik Indonesia. Saya nggak tahu kalau prosedur ini sudah hilang di Indonesia. Itu bermaksud menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Kalau yang bersangkutan adalah sipil dan senjata yang dia gunakan adalah senjata api, perlu dipertanyakan senjata api itu dari siapa? Milik siapa? Jika dia tidak berhak menggunakan senjata api, maka dia bisa dikenakan undang-undang darurat. Menggunakan senjata api tanpa itu. Siapa yang memberikan? Ini perlu diketahui dan secepat. Dan saya berterima kasih bahwa saya dengar pihak kepolisian Polres Tual telah memberikan SP2HP kepada korban pelapor. SP2HP adalah kewajiban kepolisian untuk memberitahu kepada korban. Tentu dalam sebuah penyidikan sebuah kasus tindak pidana, dia butuh waktu. Butuh waktu. Tetapi yang saya dengar, karena saya ada di Tual, saya bertanya, ada yang menyampaikan kepada saya, itu loh mobil yang jalan-jalan itu yang pernah dipakai untuk melakukan waktu malam melakukan penembakan itu. Mobil itu katanya lagi jalan-jalan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau mobil yang digunakan untuk melakukan lagi jalan. Harusnya itu barang bukti yang sudah diamankan. Termasuk senjata apinya. Hari itu diamankan, sudah pasti dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik terhadap hal itu. Ini prosedur tetap. Apakah ini nanti masalah diserahkan kepada kami? Tidak ada urusan dengan BNN. Kenapa BNN? Kenapa BNN? Apakah ini BNN ada urusan apa? Apakah BNN lagi menemukan bahwa adik saya itu lagi mengantongi narkoba? Kami tidak tahu BNN, kami tahu ada penembak misterius yang melakukan penembakan terhadap kami punya saudara yang sekarang cacat permanen. Selesai. Berarti harus proses hukum, Pak ya? Sudah pasti. Proses hukumnya saya tidak pandang. Itu yang melakukan penembak misterius apa? Terorisme? Teroris? Orang teror? Penembak gelap dari mana? Penembak bayaran? Kalau dia petugas dari kepolisian misalnya, dia tahu prosedur. Kecuali sipil tidak tahu prosedur. Kecuali sipil yang menggunakan senjata api tidak tahu prosedur. Kalau itu pihak kepolisian yang melakukan, saya yakin tidak. Karena itu dia tahu prosedur dalam hal menggunakan senjata api. Kita juga belum pastikan apa senjata api atau bukan. Maka itu dibutuhkan pemeriksaan di laboratorium forensik Polri. Akan diketahui senjata jenis apa. Oke, baik Pak Alhamid. Kita tahu bahwa tempat kejadian perkara kasus penembakan ini dia berubah 2 kali. TKP awal yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Tual itu berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi pada 8 hari kemudian setelah rekonstruksi yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Tual, TKP-nya itu berubah tepat di depan rumah Dinas Dandim 1503 Tual yang juga berhadapan dengan kantor KPPN Tual. Bagaimana penilaian Bapak selaku pihak dari keluarga korban? Berarti Kepala BNN melakukan kebohongan publik dong, kebohongan publik. TKP itu di tempat lain dibilang tempat lain, begitu kan? Loh, Kepala BNN kenapa dengan cepat itu mengeluarkan keterangan itu? Tanpa mengetahui, makanya pihak penyidik polisi pasti akan tahu dan dia akan melakukan olah TKP. Apalagi saat penyelidikan oleh Polres Tual olah TKP di depan rumah dinas Dandim itu ditemukan 2 selongsong peluru, Pak. Oh begitu ya? Oke. Saya tadi sekali lagi saya belum memastikan apakah ini senjata tentara atau senjata polisi. Apalagi dia berdekatan dengan rumahnya Dandim. Berhadapan. Tetapi kemudian muncul informasi yang akurat bahwa kalau itu, makanya saya bilang ada penembak misterius. Kalau tembakan ada di depan rumah Dandim misalnya, kalau tidak temukan orangnya, kan kita bisa berburuk sangka nih. Jangan-jangan ada. Nah, kemudian ada selongsong peluru yang jatuh 2 di situ. Apakah ada 2 tembakan? Kan begitu. Maksud apa 2 tembakan ini? Maka
ada selongsong, ada juga proyektil peluru yang ada di tubuh korban. Ya. Nah, ini forensik Mabes Polri harus memeriksa jenis senjata apa. Ya, ya. Sekali lagi, yang bisa mengetahui senjata yang digunakan oleh anggota yang jelas dalam tanda petik bahwa itu diberitahu oleh kepala BNN Tual bahwa itu anggota BNN. Ya. Saya tidak. Saya bilang itu penembak misterius karena sekarang polisi belum ada menetapkan tersangka. Ya. Ya, jadi Ya. ada penembak misteriusnya. Ya. Kalau kecuali dia menurut kepala BNN bilang itu anggota BNN. Pertanyaan berikut, apakah anggota BNN ini dia dari kepolisian atau dia dari sipil? Ya. Apakah di dalam mobil itu ada anggota BNN dari polisi juga? Kalau ada, apakah diduga apakah senjata itu senjata api? Maka perlu kita duga bahwa mungkin saja senjata polisi yang diambil untuk menembak ini oleh sipil itu. Ya. Bisa terjadi begitu. Ya. Atau apabila sipil itu dia menggunakan senjata yang diberikan oleh BNN, maka dia tentu punya izin. Ya. SOP-nya ada. SOP-nya ada. Ya. Dan setiap orang yang memegang senjata api pasti dia tahu cara menggunakannya. Ya. Dan saya yakin ini orang tidak tahu menggunakan cara menggunakan senjata api. Apalagi setelah menembak meninggalkan korban di TKP. Saya melihat luka adik saya korban dari depan. Ya. Di sini. Terbuka di sini. Ya. Di sini. Penembaknya ini maunya penembak ini dari jarak dekat. Ya. Apa masalahnya anak ini? Ya. Saudara bilang adik saya narkoba. Saudara dapat membuktikan buktinya? Ya. Hukum ini perlu pembuktian. Ya. Bukan celoteh, bukan opini, bukan analisa. Bukan mungkin kira-kira, bukan kepastian. Ya. Dan sekarang saya nggak tahu BNN, saya tahu ada penembak misterius yang menembak saudara saya dan itu harus diproses, apalagi menggunakan senjata api. Oke, siap. Segera. Sudah 1 bulan belum ditetapkan tersangka, artinya belum ada. Saya dengar bahwa pihak Polres Mimika juga, Polres Tual juga belum menyita barang bukti. Ya. Senjata api katanya, mungkin itu ada apa sampai senjata api. Saya dengar bahwa senjatanya dibawa ke Ambon. Ambon. Itu benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau dibawa ke Ambon apa maksudnya? Karena ini tempat kejadian perkaranya ada di Tual. Kecuali mungkin dibawalah ke Ambon itu atau untuk memeriksa di forensik senjata api. Oke, Pak Alamid, kita tahu bahwa Polres Tual menyingkapi serius penyelidikan dan penyidikan kasus ini, Pak. Dan sesuai jadwal hari Jumat ini, berapa hari ke depan, penyidik Satreskrim Polres Tual bersama Kapolres Tual akan berada di Ambon untuk melaksanakan gelar perkara kasus ini untuk ditingkatkan ke penyidikan dan penetapan tersangka, Pak. Bagaimana sikap keluarga? Luar biasa. Terima kasih. Ya. Artinya bahwa Polres Tual sangat serius untuk memproses kelanjutan dari perkara ini. Ya. Tetapi juga harus dimaklumi bahwa pikiran masyarakat, pikiran keluarga tidak sama dengan pikiran kita anggota kepolisian maupun penyidik maupun Kapolres maupun siapa aja. Ya. Karena mereka dalam keadaan yang sangat trauma. Ya. Anda bayangkan keluarga korban ketika pergi ke Makassar itu membutuhkan uang yang tidak Biaya yang besar. biaya yang besar. Ya. Ini cacat permanen, cacat seumur hidup. BNN berkewajiban untuk melihat orang ini sampai seumur hidup. Ya. Berarti BNN pusat harus turun tangan, Pak? Loh, BNN kan dia punya Ya. strukturnya sampai di atas. Ya. BNN pusat, BNN Republik Indonesia harus melihat kasus dan Anda BNN harus menangani ini anak sampai dia cacatnya itu dia permanen. Jadi sampai dia mati harus dibiayai. Oke. Karena saudara yang melakukan sebuah tindakan misterius yang tidak pantas saudara lakukan. Penembakan loh. Ya. Rencana pembunuhan dengan apa masalahnya? Masalah yang saudara tembak ini apa? Apa saudara ada itu orang membahayakan nyawa saudara? Atau dia kayaknya saudara dengan diri orang pemain narkoba? Saudara telah menghukum dia berulang-ulang kali. Satu saudara menghukum dia dengan tembakan, satu ya saudara hukum dia ke keluarga bahwa dia ini pemain narkoba. Bapaknya, ibunya trauma. Ya. Meskipun ya, tapi harus dibuktikan secara hukum. Ya. Banyak orang pemain narkoba. Pihak penyidik di mana-mana BNN juga mungkin main narkoba, bisa kita duga begitu. Ya. Tapi pembuktiannya apa? Kita nggak bisa vonis orang. Ya, saya jujur agak emosi dengan kasus ini. Ya. Karena saya melihat saudara saya itu terlalu parah.
Dan tidak ada harapan sebetulnya untuk dia hidup waktu itu. Tapi Tuhan berkehendak lain sampai sekarang dia masih bernapas. Begitu. Oke, siap.